Oke semuanya, balik lagi di channel The Mamens. Kali ini masih mengenai isu ijazah yang terus dipermasalahkan oleh Roy Suryo CS. Teman-teman tahu kan Bang Firdaus itu merupakan salah satu orang yang sangat lantang mengkritik keras Roy Suryo CS yang terus-terusan bernarasi, yang terus-terusan yaitu mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi. Seakan tidak peduli dengan pernyataan Bareskrim yang menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu identik ataupun asli. Nah itu dia, beberapa video sudah tersebar di sosial media mengenai Bang Firdaus yang memang mengkritik keras mereka. Dan kali ini kita akan melihat video terbarunya yang dimana bisa dibilang Bang Firdaus ini geram ataupun marah dengan apa-apa yang dilakukan oleh Roy Suryo CS yang ngotot membahas ijazah Pak Jokowi. Di dalam pernyataannya pun Bang Firdaus sampai mengatakan buat aja negara sendiri katanya. 1000 meter beli tanah, yang jadi menteri bla bla bla. Pokoknya Bang Firdaus terlihat marah sekali di sini. Dan selain itu kita akan juga melihat pernyataan-pernyataan yang lain yang berhubungan dengan isu yang sedang dibahas ini, yaitu isu ijazah Pak Jokowi, dan ini akan sangat menarik. Makanya kita langsung saja lihat videonya. Saya Ketua Umum Perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Merdeka Indonesia atau Organisasi Advokat Pembasmi menyatakan sikap. Saya bersama ratusan anggota kami menjaga Bapak Jokowi dari tuduhan dan fitnahan ijazah palsu yang dilontarkan oleh Saudara Rismon, Dr. Tifa, dan kawan-kawan yang menyoal ijazah palsu Pak Jokowi. Kami, organisasi advokat yang baru berdiri, yang tahu terima kasih kepada bangsa ini, kami cinta perdamaian. Kami tidak ingin masalah ini berlarut-larut dan terkesan bodoh. Bang Firdaus ini dulu kontra terhadap Pak Jokowi ya, hingga akhirnya berubah. Dia menceritakan pengalamannya itu ketika di podcast kalau nggak salah Zulpan Lindan. Jadi dia beralih mendukung Bapak Jokowi. Dia itu sangat merasa bersalah sekali kepada Pak Jokowi. Untuk meyakinkan bahwa itu ijazahnya keaslian aja bagi. Nggak bisa bos. Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 pasal 35 huruf C. Tuh, gue jelasin lagi. Ya, sudah menjelaskan ketika permasalahan hukum yang berkaitan langsung dengan kebijakan publik dan kepentingan umum, maka jaksa wajib mengenyampingkan perkara tersebut. Diwajibkan loh. Jaksa saja suruh diwajib menyampingkan, apalagi polisi. Bisa, nggak bisa harus dikesampingkan bagaimana caranya. Walaupun menghalalkan segala cara sekalipun. Artinya udah nggak bisa diungkit-ungkit tuh masalah ijazah palsu Pak Jokowi katanya. Gitu loh. Itu bukan palsu, karena yang membuat ijazahnya saja UGM udah mengakui bahwa artinya pembuktiannya itu ada di UGM. Kampus. Gitu loh. Yang menanggung pembuktiannya itu adalah kampus, bukan Pak Jokowi. Kampus itu udah mengatakan ijazah palsunya Pak Jokowi itu asli. Ya dikejarnya jangan Jokowi lagi. Kampusnya dikejar UGM, tempat kau kuliah tuh, Rismon, Roy Panci. Tempat kau kuliah itu kau kejar, jangan Jokowi. Kalian nih rombongan panci ini gak pernah habis-habis pancinya. Ya. Jadi beban pembuktiannya itu ada di UGM. Karena UGM itu menyatakan bahwa si Pak Jokowi ini ada temannya, satu kampus, ada skripsinya, ada ininya. Udah itu selesai kok. Itu kan juga banyak berpandangan bang. Apalagi dia menganalisa, meriset itu juga bukan asli loh. Kata siapa? Enggak, pertanyaan. Kata siapa? Dia meriset ijazah. Dia risetnya dalam mimpi atau dalam mana? Dalam alam barja. Nah, itu pertanyaan juga. Kan dia kan selalu tidak puas dengan kerja daripada polisi ini yang lembaga resmi negara Indonesia. Kalau dia nggak puas, cobalah Rismon, ya, Roy Panci, kau bikin negara sendirilah. Minimal kau beli tanah 1000 meter, kau presidennya, Roy Panci wakil presidennya, Dr. Tifa itu sebagai menterinya, menteri forensik. Menteri forensik. Nah, Kapoldanya siapa? Kapolri siapa? Lu bikinlah situ di tanah 1000 meter. Ya, lu kan nggak bisa bikin negara yang seluas Indonesia. Cobalah kau patungan 1000 meter, cobalah kalian main negara-negaraan. Rismon jadi presidennya kalau nggak puas, bikin undang-undang sendiri.
Nah, nanti figurnya Jokowi cari, jadilah warga kau di situ, di negara Panci itu. Buatlah negara itu negara Panci namanya. Rismon, ya. Kau presidennya, wakilnya Roy Suryo, Dr. Tifa itu sebagai menterinya, menteri forensik dan teletabis. Carilah anggota-anggota kau yang mak-mak yang ompong-ompong itu yang jadi warganya, warga negara Panci. Jadikanlah dia mereka dulu warga negara Panci, sehingga kau tuh bikin undang-undang sendiri. Anggota DPR-nya siapa? Jadilah tuh Menteri Hukum dan HAM-nya itu si Rafli Harun dengan Roy Kojinuddin Ahmad Kojinuddin. Jadikan itu Menteri Hukum dan HAM-nya. Nah, jadilah satu negara di tanah 1000 meter itu. Kalian mainlah negara-negaraan di situ, namanya negara Panci gitu loh. Biar kalian puas. Jangan ganggu lagi Indonesia. Gitu. Bikinlah undang-undang sendiri bahwa menurut saya undang-undang yang benar begini, ya udah bikin negara Panci. Kalian patunganlah di Ciseengka atau di tanah saya kasih 1 hektar lah. Ya, pusing saya ngeliat kalian. Aku kasih tanah di Parung 1 hektar, lalu bikinlah tuh negara Panci di situ. Rismon jadi presidennya, Roy Suryo jadi wakil presidennya, Dr. Tifa jadi menterinya, Ahmad Kojinuddin jadi menteri Hukum dan HAM, Rafli Harun jadi menteri Menko Polhukam, ya. Lalu ada emak-emak yang ompong-ompong itu yang giginya patah-patah semua itu suruh jadi warga negaranya itu. Gitu loh. Biar negara itu negara Panci akur tuh di Ciseng. Saya kasih tanah 1 hektar gratis. Yang penting jangan ganggu Indonesia. Ini Pak Jokowi waktu di mana? Oh, ada Pak Oto ya. Bersama dengan tim kuasa hukum Pak Jokowi di sana. Pada antusias ya teman-teman, ingin memoto Pak Jokowi di sana. Pak Jokowi bersama dengan tim kuasa hukumnya dikerumuni banyak orang. Karena itu izinkan bukan partai politik Bang Rismon, mudah-mudahan Bang Rismon menonton video ini atau teman-teman sobat-sobat yang menonton silahkan dikirimkan ke Bang Rismon untuk menjawab 3 pertanyaan ini. Ya, pertanyaan ini bukan pertanyaan yang baru diformulasi atau pertanyaan yang terlalu sulit untuk dijawab ya. Saya kira ini pertanyaan yang prinsipnya, paradigmanya itu berkisar tentang persoalan moral ya, etika moral. Karena sekali lagi Bang Rismon adalah orang yang mengkampanyekan diri sebagai seorang ilmuwan, saintis untuk kemudian melakukan kerja-kerja ilmiah ya. Nah, pertanyaan yang pertama, Bang, apakah riset yang Abang lakukan ini ya itu dipublikasikan terkait dengan ijazah Pak Jokowi ya? Palsu gitu ya, diduga kuat palsu dan sebagainya. Apakah itu ada tulisan artikel yang Abang tulis ya, atau kemudian dipublis di sebuah jurnal atau apapun namanya, karena ini sekali lagi klaimnya adalah klaim pengetahuan, ilmu pengetahuan. Atau pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan itu adalah bebas nilai ya, jadi dia tidak terikat dengan segala sesuatunya. Secara khusus terkait dengan masyarakat ilmiah. Jadi bisa saja dikonsumsi oleh siapa sebagai sebuah penelitian. Beda kalau itu memang merupakan proyek pesanan. Ya, saya tidak tahu karena proyek pesanan selalu memang saya juga nggak tahu ya, didikte oleh keinginan sang pemesan dan sebagainya. Ya, tetapi kalau kita bicara tentang murninya niatan untuk riset terkait dengan isu ijazah Pak Jokowi atau pendidikan Pak Jokowi, tentu kita berharap bisa membaca sebuah artikel, karena bagaimanapun juga setiap ya periset itu selalu akan berakhir dengan apa yang disebut dengan penulisan laporan hasil penelitian beliau, sehingga orang akan bisa membaca dengan baik dan kemudian akan melakukan menguji ya hasil riset tersebut secara tertulis juga ya, bukan dalam perspektif lisan seperti yang selalu kita tonton dan sebagainya. Itu pertanyaan yang pertama, Bang. Bukan jadi, dalam perspektif mohon lisan. dibagikan supaya kita juga ini tambah berwawasan lah seperti itu. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, jadi sudah 98, 99, pertanyaannya, Bang, ini ada konteksnya, ada banyak pihak sekarang yang meragukan bahwa Abang ijazah Rismon ya, pernah memang sekolah di namanya Universitas Yamaguchi dan sebagainya ya. Nah, dan Abang sudah menjawab itu dengan menunjukkan ijazah seperti itu. Yang mau ditanya itu, Bang, siapa terkait dengan dosen pembimbingnya ya, siapa yang membimbing Abang ya, pembimbing 1 atau apa, pembimbing 2, saya tidak tahu. Kemudian siapa yang menguji dan sebagainya, siapa pembimbing akademik
Bang Rismon ya. Jadi seperti itu. Jadi itu pertanyaan yang ke-98. Pertanyaan yang ke-99, Bang, banyak yang bertanya mana foto-fotonya ya, foto-foto wisuda, foto-foto ujian, foto-foto bersama dengan teman-teman ya. Siapa nama teman-teman Abang waktu di Universitas Yamaguchi ya, dan kalau bisa ditampilkan Bang, karena kok saya gayanya kok kayak begini. Tampilkan Bang, karena banyak sekali orang yang ingin tahu ya siapa sebenarnya teman yang memperkuat ya ilmu pengetahuan, karena sekali lagi setiap orang tidak bisa berkembang dengan sendirinya, dia akan membutuhkan lingkungan atau ekologi edukasi yang mampu mempengaruhi atau menghidupkan gen intelektualnya. Iya, memang Rismon itu banyak yang mempertanyakan juga ijazahnya. Makanya channel Bukan Partai Politik memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh Rismon sendiri. Tunjukkan siapa dosen pembimbing akademiknya selama kuliah, kemudian tolong tunjukkan foto wisuda selama Rismon kuliah di Yamaguchi. Karena kan itu dipertanyakan ijazah Rismon tuh. Apalagi kalau misalkan ijazahnya itu palsu, Rismon, wah, itu kan keterlaluan teman-teman. Kemudian ini yang menarik, yang pertama, apakah Rismon menerbitkan jurnal dalam melakukan penelitian ijazahnya Pak Jokowi? Kan ketika berdalih penelitian itu seharusnya ditulis kemudian diterbitkan atau dipublikasikan, bukan dari perspektif lisan kan? Nama UGM jatuh gara-gara dituduh Pak Roy bahwa ini dia kong kali kong untuk menyembunyikan ijazahnya Pak Jokowi, berkolusi dengan Pak Jokowi demi karena dulu presiden, kemudian ini tadinya skripsi yang nggak ada diada-adakan dan sebagainya. Itu kan yang terjadi. Saya kemarin banyak membaca YouTube yang di Amerika sana, inilah presiden Indonesia yang hebat, itu ternyata dia memalsu ijazah. Seluruh dunia tahu ini. Inilah yang saya anggap ya, ini sangat berbahaya kayak gini ini kalau diterus-teruskan gitu ya. Teori yang dikuasai oleh para penduduk itu adalah teori scientific, apa istilahnya digital dan sebagainya ya. Sehingga dia ingin membuktikan bahwa ijazah ini palsu itu harus pakai metodenya yang dipakai oleh pihak sini. Sementara yang pihak yang pro dengan Pak Jokowi atau simpatik atau dan sebagainya itu menggunakan alat bukti yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Gitu. Jadi teori pembuktiannya ya pasti nggak sama. Teori pasti sana tadi mengatakan gini, sekian persen dan sebagainya. Betul itu, teori itu. Kalau untuk penelitian silakan betul itu. Untuk meneliti sesuatu yang hasil apa tidak itu betul. Cuman Bapak harus tahu Pak, kalau di dalam hukum itu Pak, materi yang diteliti itu ya, itu harus dibuktikan keabsahannya, dapatnya dari mana, kemudian apa benar-benar ini yang itu bukan rekayasa apa gitu. Makanya tadi ya, makanya di dalam hukum itu kan siapa yang menuduh, harus membuktikan. Harus membuktikan. Nah, itu pernyataan dari penasihat Polri ya mengenai ijazah. Banyak yang lainnya yang berpendapat ini di acara ILC, salah satunya dari Pak Sujiwo Tejo yang kemarin kita reaksi, kemudian ada tim kuasa hukum Pak Jokowi juga di sana. Ya, yang tentu saja berdebat soal isu ijazah. Oke, teman-teman, saya kira dicukupkan sekian informasi kali ini. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya, and that's it. Catch you later.